Hai teman-teman, kembali lagi dengan Gram di sini. Kali ini saya akan melanjutkan cerita yang kemarin dengan judul Berhaji dengan Uang Pesugihan. Cerita ini ditulis oleh Kak Aram dan Nahdi. Jadi buat kalian yang ingin membaca ceritanya secara langsung, kalian bisa kunjungi link dan profil yang sudah saya sertakan di deskripsi. So, langsung saja kita ke ceritanya. Mas, bangun, ucapku pelan. Anak-anak sudah kangen, sambungku. Tak ada respon dari Mas Fajar. Terdengar suara pintu terbuka. Refleks aku menoleh ke sana. Ternyata ibu mertuaku yang membukanya. Murni, kenapa kesini gak bilang-bilang? Ucapnya dengan suara pelan. Tadi Murni udah telepon ibu, tapi gak diangkat. Balasku. Gak ada tuh telepon yang masuk. Benar bu, Murni tadi nelfon ibu. Ibu mertuaku membuka tasnya, lalu mengambil ponselnya. Oh iya, tadi ibu silent handphonenya. Apa dokter sudah bilang Mas Fajar sakit apa bu? Tanyaku. Belum. Tadi pagi baru diambil darah sama dicek. Biasa. Balasnya. Kamu mau di sini? Sambungnya. Iya bu. Ya sudah. Ibu mau pulang dulu. Dari kemarin belum mandi. Nanti kalau ada apa-apa, jangan lupa kabarin ibu. Pesan ibu mertuaku, seraya pergi meninggalkan kamar. Kini hanya tinggal aku dan Mas Fajar. Aku berpindah duduk di sofa kecil, menyandarkan punggung sambil menatap wajah Mas Fajar. Mas, kenapa kamu melakukan itu? Pikirku. Tega sekali kamu menafkahi kami dengan uang haram. Aku terus merutuki diri sendiri karena tak bisa menjaga keluargaku dari jeratan setan. Pesugihan yang dilakukan Mas Fajar kini mulai berimbas kepadaku. Aku takut jin pesugihan itu akan mengincar anak-anakku juga. Tak terbayang jika terjadi sesuatu pada mereka. Apa ini yang kamu inginkan, Mas? Pikiranku menerawang jauh ke belakang, membayangkan masa-masa awal pernikahanku dulu. Kondisi keuanganku tidak terlalu baik, begitu pula Mas Fajar. Sehingga kami hanya mampu mengontrak sebuah rumah petak kecil di pinggir kota. Saat itu, aku masih bekerja sebagai penjaga toko kue, sedangkan Mas Fajar sebagai buruh pabrik. Hidup pas-pasan tidak membuat kami kehilangan kebahagiaan. Justru, aku merasa lebih bahagia saat itu. Hanya dengan duduk berdua di depan televisi tabung pun, hati ini sudah senang. Namun, menjalani bahtera rumah tangga rasanya tak lengkap bila belum melalui badai. Apakah kamu ingat, Mas? Masa-masa terberat kita saat aku mengandung Wawan dan harus berhenti bekerja. Tak berselang lama, kamu pun di PHK dari pabrik. Ucapku dalam hati, masih menatap wajah Mas Fajar yang terbaring koma. Tak memiliki persediaan uang, kami pun sampai pontang-panting mencari uang untuk biaya persalinan. Mas Fajar sampai harus mencari kerja serabutan. Sementara itu, aku mulai membuat kue dan menitipkannya ke warung-warung. Wawan pun lahir, tapi kami belum memiliki cukup uang untuk membayar biaya persalinan. Beberapa hari aku ditahan di rumah sakit, hingga akhirnya keluarga besar kami patungan dan aku pun bisa kembali ke rumah. Beberapa kali ibu mertuaku menawarkan bantuan, tapi Mas Fajar selalu menolaknya. Ia tetap memiliki tekad kuat membiayai keluarganya dengan usahanya sendiri. Pernah suatu hari, Mas Fajar pulang ke rumah dengan wajah lesu. Bajunya kotor serta bau keringat tercium kuat dari tubuhnya. Maaf Mur, cuma dapat uang segini, ucap Mas Fajar sambil menyerahkan uang 25 rupiah. Tak ada senyuman yang terlihat di wajahnya. Namun, aku berusaha membesarkan hatinya dengan berkata, yang penting halal Mas. Tidak masalah berapapun uang yang didapatkan Mas Fajar. Yang terpenting, ia mendapatkannya dengan cara yang halal. Wawan sudah beranjak besar, sehingga aku bisa kembali bekerja, membantu perekonomian keluarga.
Tak kusangka, toko tempatku bekerja dulu mau menerimaku kembali. Alhamdulillah, aku memiliki tetangga yang baik hati. Ia tidak keberatan saat kutitipkan Wawan. Setiap kali aku pergi bekerja, sesekali Wawan ku ajak ke tempat kerjaku. Bila tetanggaku itu sedang tak bisa dititipkan. Tak terasa, perjuangan kami banting tulang demi Wawan pun berbuah manis. Sampai akhirnya, ia masuk SMP. Cita-citaku dan Mas Fajar adalah menyekolahkannya setinggi mungkin, agar tak bernasib seperti kedua orang tuanya. Saat Wawan berumur 13 tahun, aku dinyatakan hamil lagi. Bayi ibu kembar, ucap dokter saat mengecek kandunganku. Perkataannya itu spontan membuat senyumku dan Mas Fajar mengembang. Kami berdua memang mengidam-idamkan memiliki anak kembar. Namun, senyuman kami tak berlangsung lama ketika dokter mengatakan kalau kandunganku lemah. Ada resiko kedua calon bayiku terlahir prematur atau keguguran, sehingga ia menyarankan dilakukan tindakan dan pemeriksaan rutin. Selain itu, aku pun dilarang untuk melakukan pekerjaan berat sampai kandunganku benar-benar kuat. Dengan berat hati, aku harus meninggalkan pekerjaan. Bahkan, untuk beraktivitas normal pun selalu dilarang oleh Mas Fajar. Sehingga aku lebih sering berbaring di atas tempat tidur. Beruntung, saat itu, ibuku masih ada dan membantuku setiap hari. Tibalah ujian terberat dalam hidupku. Kita harus menerima kenyataan kedua anak kembarku lahir secara prematur, sehingga harus dimasukkan ke dalam tabung inkubator. Biaya rumah sakit membengkak. Seiring dengan lamanya hari, si kembar berada di tabung inkubator. Apa? 50 juta? Tanyaku, kaget saat mengetahui total biaya rumah sakit. Mas Fajar hanya bisa tertunduk lemas di sudut ruangan, memikirkan dari mana ia mendapatkan uang sebanyak itu. Sementara itu, waktu terus berjalan. Begitu pula tagihannya. Keluarga besar kami pun hanya bisa membantu sebagian. Sisanya tetap harus Mas Fajar yang mencari. Jangan-jangan uang untuk membayar rumah sakit itu didapatkan dari pesugihan, pikirku curiga. Ya, aku ingat sekali. Selama 2 hari Mas Fajar izin keluar kota. Katanya ada teman yang ingin meminjamkan uang. Sekembalinya ia dari sana, tiba-tiba semua biaya rumah sakit sudah dilunasi. Saat itu, aku tak menaruh curiga sama sekali. Begitu pula ketika usaha Mas Fajar semakin meningkat pesat. Kurang dari 1 tahun, kami sudah bisa membeli rumah. Rumah yang kini menjadi tempat tinggalku. Tahun berikutnya, ia bisa membeli 1 hektar sawah. Tak lama kemudian, membangun toko sepatu yang kini aku kelola. Semakin aku menyelam jauh pada memori di masa lalu, semakin besar pula keyakinanku kalau Mas Fajar benar-benar melakukan pesugihan. Apalagi setelah kejadian semalam dan tadi siang. Aku pun bangkit dari kursi, lalu berdiri di samping perangkar. Ku tatap lebih dekat wajah Mas Fajar. Aku masih tak habis pikir, bagaimana bisa seseorang yang rajin beribadah malah terjerumus dalam dosa yang sangat besar. Dosa menyekutukan Allah. Semoga kamu masih diberi kesempatan untuk bertaubat, Mas, ucapku dalam hati sambil mengusap keningnya. Kini, aku hanya berharap Mas Fajar segera siuman agar ia bisa menjawab semua pertanyaanku, terutama tentang harta yang kami miliki sekarang. Apakah benar rumah dan toko dibangun dengan uang pesugihan? Ku ambil ponsel di dalam tas, menatap layarnya. Sudah memasuki waktu zuhur. Bergegas, ku pergi ke musola rumah sakit, sholat zuhur, lalu kembali ke kamar perawatan. Saat membuka pintu kamar, ibu mertua sudah duduk di sofa. Ibu, kapan sampai sini? Tanyaku sedikit kaget. Barusan banget, balasnya. Kamu pulang aja, Mur, biar ibu yang jaga, sambungnya. Dari semalam kan ibu sudah jagain Mas Fajar, biar malam ini Murni yang jaga. Kamu kan harus jaga anak-anak juga. Jangan sampai
Nanti anak-anak malah sakit karena gak ada yang ngurus di rumah. Aku berpikir sejenak. Kali ini ucapan ibu mertua itu benar. Bagaimanapun, Rama dan Rima lebih butuh kehadiranku di rumah. Iya, Bu, ucapku seraya berjalan menghampirinya, kemudian mencium punggung tangannya. Murni pulang dulu ya, Bu. Iya, Mur, hati-hati. Aku pun pulang ke rumah. Setibanya di rumah, kulihat pintu depan terbuka. Aku pun masuk perlahan, ingin memberi sedikit kejutan. Rama dan Rima sedang duduk di lantai ruang tengah, lengkap dengan mainan yang berserakan. Sementara Hesti duduk di kursi sambil menatap layar televisi. Mereka sepertinya belum sadar dengan kehadiranku. Assalamualaikum, ucapku memberi salam. Sontak membuat mereka bertiga menatap ke arahku. Waalaikumsalam, balas Hesti seraya bangkit dari duduknya. Ibu, Rima bangkit lalu berlari ke arahku. Ibu, ucapnya lagi. Ya, balasku seraya menundukkan pandangan. Ayah udah pulang ya? Tanyanya. Belum sayang. Udah Bu, ayah di kamar, balasnya sambil menunjuk kamarku. Sukses membuatku dan Hesti saling berpandangan. Di kamar, siapa yang Rima lihat? Aku dan Hesti masih berpandangan. Ia pun menggelengkan kepala, tanda tak tahu dengan apa yang diucapkan Rima. Rima lihat ayah di mana? Tanyaku untuk memastikan. Di kamar, balasnya masih menunjuk ke arah kamarku. Kapan Rima lihat ayah di kamar? Selidikku. Tadi Bu. Oh ya sudah, Rima sekarang main sama Rama dulu ya, ucapku. Aku berjalan mendekat ke arah pintu kamar. Kuhentikan langkah cepat di depannya. Perlahan, tanganku meraih gagang pintu. Pintu terbuka sedikit. Kuintip ke dalam. Sepertinya tak ada siapa-siapa. Kubuka pintunya lebar-lebar. Ya, memang tak ada siapa-siapa. Aku yakin sekali Rima tidak mungkin berbohong. Lalu siapa yang tadi Rima lihat? Perasaanku semakin tak karuan. Jika benar ini ulah jin pesugihan, berarti anak-anakku sedang dalam bahaya. Hes, kalau kamu mau pulang dulu, gak apa-apa. Rama dan Rima biar ibu yang jaga, ucapku. Iya Bu. Sebelum pamit, Hesti menyerahkan catatan penjualan dan kunci toko. Aku duduk di dekat Rama dan Rima, melihat mereka bermain. Rama, tadi lihat ayah pulang, tanyaku. Enggak Bu, balasnya. Rima lihat Bu, timbal Rima. Iya sayang. Sehabis asar, Wawan sudah pulang ke rumah. Aku langsung meminta menjaga kedua adiknya, sementara aku bergegas sholat asar. Entah mengapa, sholat asar kali ini terasa berbeda. Seperti ada orang yang memperhatikanku. Mungkinkah ini karena rasa takutku yang semakin besar? Aku duduk di atas sejadah, mulai membaca zikir dengan mata terpejam. Sontak, aku membuka mata, melihat gorden kamar yang sedikit bergoyang. Mungkin angin, ucapku dalam hati. Lanjut, membaca zikir. Kali ini jelas sekali terlihat gorden itu bergeser sedikit. Aku bangkit, mendekati jendela. Lalu kututup jendelanya rapat-rapat. Setelah itu, tak ada lagi gangguan sampai aku selesai berzikir. Wan, sudah makan? Tanyaku. Udah tadi di kampus Bu, balasnya sambil menatap layar televisi. Rama sama Rima mau makan? Keduanya kompak menggelengkan kepala. Langit sudah mulai gelap. Tak lama, terdengar azan maghrib berkumandang. Kumatikan televisi, lalu mengajak anak-anak untuk sholat berjamaah. Wawanlah yang kini menjadi imamnya. Selesai sholat berjamaah, kulihat Wawan khusyuk berdoa. Samar-samar terdengar suara isak tangisnya. Aku menggeser tempat duduk, lebih dekat dengannya. Wan, ucapku pelan, seraya menyentuh pundaknya. Iya Bu, balasnya dengan kepala tertunduk. Wan,
Kamu gak apa-apa? Tanya aku. Gak apa-apa, Bu. Ia tetap menundukkan kepala, tak mau melihat ke arahku. Aku bergeser, semakin dekat dengannya. Kuangkat daunnya perlahan, menatap wajahnya yang basah, penuh air mata. Kenapa nangis, Wan? Tanyaku. Wawan kangen Bapak, Bu. Tangisnya kembali pecah. Mataku mulai berembun. Kulurkan tangan, lalu memeluknya. Sudah, kamu doakan saja. Semoga Bapak cepat sehat. Aku berusaha menenangkannya. Biasanya Bapak yang jadi imam sholat, ucapnya. Iya, sekarang kamu yang harus jadi imamnya. Gantiin Papa. Tiba-tiba terasa sentuhan hangat di punggungku. Ternyata Rama dan Rima memelukku dari belakang. Cukup lama kami berpelukan. Sungguh, aku tak menyangka cinta anak-anakku kepada Mas Fajar begitu besar. Sehingga aku tak sanggup menceritakan yang sebenarnya. Malam ini kita makan di mall yuk, ajakku mencairkan suasana. Seketika itu terlihat senyuman di wajah Rima dan Rama. Asyik, sorak Rama. Gimana, Wan? Sejak tadi ia masih diam saja. Boleh, Bu. Yuk, ganti baju. Rama dan Rima berlari ke kamarnya. Aku dan Wawan pun begitu. Beberapa saat kemudian, kami semua sudah siap berangkat ke salah satu mall dekat rumah. Mau makan apa, Bu? Tanya Wawan sambil memegang kemudi mobil. Bebas, Wan. Kalian aja yang milih. Balasku. Makan fried chicken, ucap Rama. Fried chicken deh, saut Wawan diikuti tawa. Aku pun ikut tersenyum. Tiba di tempat yang kami tuju, Wawan langsung memarkirkan mobil. Kami berjalan menuju sebuah restoran cepat saji. Wan, kamu mau apa? Tanyaku sambil mengantri. Ayamnya 2, Bu, tambah kentang goreng yang gede, saut Wawan sambil duduk di kursi. Tak lama, aku sudah membawakan nampan berisi makanan dan minuman. Kuletakkan di atas meja. Kemudian mulai makan. Bu, panggil Wawan sambil mengunyah kentang goreng. Iya, Wan. Apa dokter udah tahu penyakit Bapak? Belum, Wan. Katanya sih, tadi pagi baru diambil darah. Oh, ia pun melanjutkan makan. Sesudah makan, kami berkeliling sebentar, lalu pulang ke rumah. Setibanya di rumah, bergegasku ke kamar mandi, buang air kecil. Sekaligus mengambil air wudhu untuk sholat isya. Setelah sholat isya, pergi ke kamar Rama dan Rima untuk menidurkannya. Pukul 9 malam, kedua anak kembarku itu baru tertidur. Aku pun kembali ke kamar. Ruang tamu terlihat sepi, karena sejak tadi Wawan berada di kamarnya. Kubuka pintu kamar. Hawa pengap langsung terasa. Padahal baru kutinggalkan kurang dari 1 jam. Kunyalakan pendingin ruangan, lalu merebahkan diri di atas tempat tidur. Tak lupa mengambil tasbih di atas nakas, kemudian mulai bersikir sampai tertidur. Terdengar suara tangisan yang menyayat hati, sepertinya dekat sekali. Kubuka mata dan mengedarkan pandangan. Tak melihat siapapun di kamar. Mur. Perlahan aku melirik ke arah sumber suara. Terlihat pintu lemari yang terbuka. Dari dalamnya muncul seseorang. Kini ia berdiri tepat di depan lemari, membelakangiku. Awalnya, pandanganku begitu tak jelas. Dari perawakannya sangat mirip dengan Mas Fajar. Ia membalikkan badan. Kini wajahnya tampak jelas. Benar, ia adalah Mas Fajar. Namun wajahnya terlihat mengerikan. Penuh luka terbuka yang terus mengalirkan darah segar. Mur, tolong. Ia berjalan mendekat. Aku bangkit, duduk, perlahan bergeser menjauh darinya. Tanpa sadar, posisiku kini sudah di ujung tempat tidur. Pergi, Mas, ucapku, tapi ia tetap mendekatiku. Aku turun dari tempat tidur, namun saat kaki menginjak lantai, tiba-tiba lantainya berubah menjadi lubang yang gelap. Aku pun jatuh ke dalamnya. Aku menjerit sekencang-kencangnya. Tak lama, aku membuka mata. Astagfirullahaladzim.
Spontan aku beristighfar berkali-kali. Ya Allah, ternyata cuma mimpi. Terdengar bunyi decitan, arahnya dari lemari. Aku menoleh ke sana. Terlihat pintu lemari yang terbuka lebar. Aku bangkit dari tempat tidur, berlari keluar kamar. Jam di ruang tengah menunjukkan pukul 2 pagi. Ku atur nafas sambil duduk di sofa. Bu, astagfirullahaladzim, ucapku kaget melihat Wawan yang tiba-tiba muncul. Kenapa bu? Mukanya tegang banget, tanyanya. Gak apa-apa Wan, tadi ibu kebangun aja. Kalau aku tak mau cerita yang sebenarnya. Ibu yakin gak apa-apa? Tanyanya lagi. Iya Wan, soalnya aneh 2 hari ini ibu bangun jam 2 pagi. Kemarin malahan diem di luar rumah sambil ketakutan. Sekarang duduk di sofa, mukanya tegang banget. Sebenarnya ada apa sih bu? Gini Wan, 2 hari ini ibu ngalamin mimpi buruk. Jadi kebangun tengah malam. Jelas kok. Mimpi apa bu? Ucapnya seraya duduk di sampingku. Mimpi jatuh ke jurang, ditabrak mobil, dan lain-lain. Aku terpaksa berbohong. Wawan kira ibu mimpin bapak. Emangnya kamu mimpin bapak? Selidikku. Iya bu, Wawan mimpi bapak pulang, tapi gak berani masuk rumah. Bapak cuma berdiri aja di halaman depan. Jelas Wawan. Mungkin kamu kangen sama bapak? Iya bu, bisa jadi papa mau lihat Wawan, Rama dan Rima. Ya sudah, kamu tidur sana, perintahku. Tapi bu, ibu belum jelasin kenapa kemarin berdiri di luar rumah. Apa ibu lihat bapak? Waktu itu kan kebangun, terus dengar suara di depan rumah. Jadi ibu cek aja. Ternyata gak ada apa-apa. Malah kamu ngagetin ibu dari belakang. Jelas kok. Oh, maaf udah ngagetin ibu. Iya gak apa-apa. Wawan tidur dulu ya bu, ucapnya lalu masuk ke dalam kamarnya. Iya. Maafin ibu, belum bisa ngomong jujur sama kamu, ucapku dalam hati. Kulihat jam dinding masih pukul 3 pagi. Dari tadi, aku masih belum berani masuk ke kamar. Entah mengapa kali ini waktu terasa lebih lambat. Sejam lebih lagi azan subuh, pikirku memberi sugesti. Terdengar suara ketukan di jendela, tepat di belakangku. Ketukannya terdengar lagi. Suaranya seperti lemparan batu kerikil ke kaca. Aku beranjak, duduk di lantai, menghadap televisi. Ingin sekali kunyalakan televisi, tapi khawatir mengganggu tidur anak-anak. Dalam hati, aku mulai merapal doa. Gorden pembatas antara ruang tengah dengan dapur tiba-tiba terbang dengan sendirinya. Astagfirullahaladzim. Tak henti-hentinya aku berdoa. Suara ketukan di jendela terdengar lagi. Kali ini terdengar lebih cepat. Dalam hati, ulang-ulang bacaan ayat suci agar setan-setan pengganggu ini segera pergi. Cukup lama aku terdiam sambil merapal doa. Suara benturan keras terdengar dari pintu depan. Astagfirullahaladzim. Spontan aku berteriak, lalu membaca ayat kursi dengan suara lantang. Suasana berubah menjadi senyap. Kutatap gorden yang tadi bergoyang-goyang, kini sudah diam seperti semula. Kutarik nafas panjang, lalu gembuskan perlahan, agar diri ini bisa lebih tenang. Irama jantung pun mulai melambat. Aku masih duduk di lantai, tak berani beranjak dari sana, sampai azan subuh berkumandang. Seketika itu, hatiku jauh lebih tenang. Aku bangkit, lalu berjalan ke kamar mandi, untuk mengambil wudhu. Kembali dari kamar mandi, aku berdiri cukup lama di depan pintu kamar. Bismillah. Kubuka pintu kamar perlahan. Alhamdulillah, tidak ada apa-apa di dalam. Ku kelar sejadah, kemudian sholat subuh. Matahari mulai meninggi. Dari tadi, Wawan pergi keluar untuk membeli sarapan. Assalamualaikum, ucap Wawan memberi salam, seraya masuk ke dalam rumah. Waalaikumsalam, balasku. Cuman ada bubur bu. Wawan menyerahkan kantong plastik yang dibawanya. Ya udah nggak apa-apa.
Kujajarkan tempat mangkuk di lantai ruang tengah, lalu membuka plastik berisi bubur. Setelah siap, kami pun makan bersama. "Wan, hari ini kamu ada kuliah?" tanyaku. "Ada, Bu, nanti jam 9, balasnya. "Berarti bisa sekalian antar Rama sama Rima ke sekolah?" "Bisa, Bu, Ibu mau ke toko," tanyanya. "Ibu mau tidur sebentar, soalnya kepalanya agak pusing," balasku. 2 hari kurang tidur membuat kesehatanku sedikit terganggu. "Nanti kalau Isti datang, kasih aja kunci tokonya. Itu udah Ibu simpan di meja," sambungku. "Iya, Bu." Kutaruh mangkuk kotor ke tempat cucian, lalu masuk ke kamar, membaringkan diri di atas tempat tidur. Tak lama, aku pun tertidur. Hampir 3 jam aku tidur. Kepala ini sudah jauh lebih ringan. Rasa pusing pun sudah hilang. Aku beranjak pergi keluar kamar, mulai membersihkan rumah, mencuci pakaian, dan mandi. Menjelang zuhur, semuanya sudah selesai. Setelah zuhur, aku pergi ke toko. Tiba-tiba, di sana, kulihat Jaka sedang mengangkat galon ke atas motornya, bersiap mengantarkannya ke pelanggan. "Bu," sapanya. "Wah, padahal rencananya kalau hari ini kamu belum balik, Ibu mau minta Anto gantiin," balasku. "Untung lu datang, Jak," Sob Hesti. "Beneran, Bu?" Wajah Jaka terlihat panik. "Iya," balasku tersenyum. "Aduh, jangan, Bu." "Enggak kok, Ibu bercanda, Jak." "Ah, Ibu bikin orang jantungan. Saya antar ini dulu ya, Bu." "Iya, Jak," balasku seraya masuk ke dalam toko. Setelah mengecek beberapa catatan belanja dan penjualan, aku memberanikan diri memeriksa ke gudang. "Bismillah," ucapku seraya membuka pintu gudang. Syukur kali ini tak ada gangguan macam-macam. Setelah memeriksa barang di gudang, aku duduk di kursi samping etalase. Baru sebentar, perasaanku sudah gelisah, seperti merasakan akan terjadi sesuatu, tapi tak tahu apa itu. Dalam hati hanya bisa berdoa, semoga tidak terjadi apa-apa dengan anakku. "Mas Fajar," gumamku saat melihat ke seberang jalan depan toko. Aku menggosok mata berkali-kali, memastikan apa yang kulihat di seberang. Benar, itu Mas Fajar. Ia sedang berdiri sambil menatap ke arahku. "Bu," ucap Hesti mengalihkan pandanganku. "Iya, Hes," balasku. "Itu ada yang bayar." Di hadapanku sudah ada seseorang yang berdiri sambil membawa barang belanjaannya. "Oh, iya maaf." Aku pun melayani pembeli. Setelah itu, kembali melihat ke seberang jalan. Mas Fajar masih di sana. "Ibu liatin apa sih? Serius amat?" ucap Hesti. Itu." Saat aku menatap ke seberang, Mas Fajar sudah tidak ada di sana. "Itu apa?" "Oh, bukan apa-apa, Hes. Jangan-jangan perasaan gelisah ini ada hubungannya dengan Mas Fajar," pikirku seraya bangkit dari duduk. "Mau kemana, Bu?" tanya Hesti. "Hes, hari ini tolong jemput Rama sama Rima lagi ya. Ibu mau ke rumah sakit," balasku. "Iya, Bu." Aku berjalan keluar toko. "Ibu gak mau nunggu Jaka dulu, dia masih antar galon," ucap Hesti. "Nanti kan bisa minta diantar ke rumah sakit sama si Jaka," lanjutnya. "Gak usah, Hes, biar Ibu naik angkot aja." Aku pun berdiri di pinggir jalan, menunggu angkot lewat. Tak lama, angkot dengan jurusan rumah sakit lewat. Bergegasku naik. Ku ambil ponsel di dalam tas, mencoba menghubungi ibu mertua. Laki-laki tak ada jawaban. "Kenapa susah banget sih dihubungin?" gerutuku. Angkot melaju dengan cepat, melewati jalanan yang terlihat lengang. Kurang dari 15 menit, aku sudah tiba di rumah sakit. Dengan langkah cepat, aku masuk ke dalam, melewati lorong-lorong panjang rumah sakit, hingga tiba di belokan terakhir, kamar perawatan Mas Fajar. Dari kejauhan, kulihat ada seseorang berdiri di depan pintunya. "Siapa itu?" pikirku sambil mempicingkan mata dan mempercepat langkah. Semakin dekat, orang itu tampak lebih tua dariku. Rambutnya pendek,
berwarna putih. Pakaiannya berwarna serba hitam. Yang jelas, aku tak mengenali orang itu. Sekian untuk part kali ini. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Terima kasih.